Halo, saya Naufal Afif Syauqi, mahasiswa Universitas Timber Asia, Prodi S1 PJJ Akuntansi, pada mata kuliah Digital Auditing 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi sesi 11 yang berjudul Fraud Audit. Topik ini sangat relevan dalam dunia akuntansi dan auditing modern, karena semakin kompleksnya bisnis dan meningkatnya risiko fraud dalam laporan keuangan. Latar belakang topik. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama bagi investor, kreditor, regulator, dan publik dalam menilai kinerja perusahaan. Namun, dalam praktiknya, laporan keuangan berpotensi mengandung salah saji, bahkan kecurangan atau fraud. Bentuknya bisa berupa manipulasi laba, penggelembungan pendapatan, maupun penyalahgunaan aset. Disinilah peran auditor menjadi sangat penting. Auditor bertanggung jawab mengidentifikasi risiko fraud, menilai kelemahan pengendalian internal, serta membantu meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu membangun sistem pengendalian dan budaya organisasi yang kuat agar risiko fraud dapat diminimalkan. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan dan presentasi ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian fraud audit; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fraud; ketiga, menjelaskan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan; keempat, menggambarkan prosedur dan teknik fraud audit; dan kelima, memberikan contoh kasus nyata bagi ilustrasi penerapan fraud audit. Pengertian fraud. Fraud adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah, biasanya melalui manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset perusahaan. Fraud berbeda dengan kesalahan biasa, karena fraud mengandung unsur kesengajaan. Jika fraud terjadi, maka laporan keuangan dapat mengandung salah saji material yang dapat menyesatkan penggunanya dan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Jenis fraud. Secara umum, fraud dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, fraud laporan keuangan. Contohnya, manipulasi laba dengan mempercepat pengakuan pendapatan, menunda beban, mengubah estimasi akuntansi, atau bahkan menghilangkan catatan penting. Kedua, penyalahgunaan aset. Misalnya pencurian kas, penggelapan persediaan, atau penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Faktor terjadinya fraud. Untuk memahami penyebab fraud, kita mengenal konsep fraud triangle yang diperkenalkan oleh Donald Tracy. Fraud terjadi karena tiga faktor utama. Yang pertama, tekanan, kemudian peluang, dan rasionalisasi. Ketiga unsur ini biasanya hadir secara bersamaan ketika fraud terjadi. Kita akan mendalami contohnya pada slide-slide berikutnya. Fraud laporan keuangan. Pada fraud laporan keuangan, tekanan biasanya berupa target profit tinggi atau tekanan dari investor. Peluang muncul ketika pengendalian internal lemah atau estimasi sulit diverifikasi. Sedangkan rasionalisasi terjadi ketika manajemen merasa manipulasi adalah cara sementara untuk menyelamatkan perusahaan. Penyalahgunaan aset. Untuk penyalahgunaan aset, tekanan bisa berupa masalah keuangan pribadi atau konflik kerja. Peluang muncul karena lemahnya pengawasan kas atau aset, dan rasionalisasi biasanya berupa pembenaran seperti hanya meminjam sementara. Walaupun nilainya mungkin lebih kecil dibanding fraud laporan keuangan, kasus ini sering terjadi dan berlangsung lama jika tidak terdeteksi. Tanggung jawab auditor. Dalam audit, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko salah saji material akibat fraud, mempertahankan skeptisisme profesional, melakukan diskusi tim audit tentang potensi fraud, dan mendokumentasikan seluruh penilaian risiko tersebut. Tata kelola dan pengendalian internal. Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk meminimalkan fraud. Beberapa faktor penting antara lain budaya kejujuran, risiko evaluasi oleh manajemen, serta pengawasan komite audit.
Perusahaan juga perlu memiliki kode etik perusahaan, norma perilaku karyawan, potensi konflik kepentingan, bagaimana kegiatan di luar pekerjaan atau jabatan, hubungan dengan pihak lain, insentif, penghargaan dan hukuman, perlakuan terhadap aset perusahaan, tentang komunikasi, sistem laporan fraud, serta wewenang kerahasiaan data dan lainnya. Budaya organisasi yang kuat menjadi benteng utama pencegahan fraud. Tanggapan auditor. Setelah risiko fraud diidentifikasi, auditor bisa mengambil langkah berupa penyesuaian strategi audit, merancang prosedur khusus, menguji akun berisiko tinggi, dan menugaskan auditor yang lebih berpengalaman. Area risiko fraud. Akun yang sering menjadi risiko tinggi antara lain pendapatan, piutang, persediaan, pembelian, dan utang, aset tetap, serta penggajian. Fraud pada akun-akun ini juga mempengaruhi rasio keuangan lainnya, seperti receivable turnover atau inventory turnover. Karena itu, auditor harus memberi perhatian khusus pada akun-akun tersebut. Teknik fraud audit. Beberapa teknik dalam fraud audit antara lain permintaan informasi dan konfirmasi, evaluasi tanggapan, penyelidikan interrogatif, serta pengamatan terhadap isyarat verbal dan non-verbal. Teknik ini sering digunakan dalam audit investigatif atau audit forensik. Kita lanjutkan kepada studi kasus e-fishery. Sebagai ilustrasi, kita lihat kasus e-fishery. Perusahaan ini pernah berstatus sebagai unicorn, namun diduga memanipulasi laporan keuangan sejak tahun 2018. Pada kuartal 3 2024, manajemen melaporkan pendapatan USD 752 juta. Padahal estimasi sebenarnya hanya sekitar USD 157 juta. Artinya, terdapat selisih hampir USD 600 juta dan lebih dari 75% angka dinilai tidak valid. Perusahaan juga melaporkan laba USD 16 juta, padahal sebenarnya rugi 35,4 juta. Selain pendapatan, ditemukan juga penggelembungan jumlah alat e-feeder. Penjualan dicatat 400.000 unit, padahal estimasi sebenarnya hanya 24.000 unit, atau adanya kenaikan 17 kali lipat. Fraud ini berdampak pada pendapatan dan harga pokok penjualan. Pola seperti ini harusnya dapat terdeteksi melalui uji kewajaran pendapatan, konfirmasi eksternal, dan analisis tren. Kasus ini menunjukkan pentingnya skeptisisme profesional dalam audit. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, fraud audit sangat penting karena risiko fraud selalu ada dalam perusahaan. Fraud dapat berupa manipulasi laporan keuangan maupun penyalahgunaan aset. Konsep fraud triangle menjelaskan bahwa fraud terjadi karena tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Risiko fraud dapat diminimalkan melalui tata kelola yang baik, pengendalian internal yang efektif, dan budaya organisasi yang menjunjung integritas. Saran bagi perusahaan penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan tata kelola, dan membangun budaya berbasis integritas. Bagi auditor, perlu meningkatkan kompetensi fraud audit, mempertahankan skeptisisme profesional, dan melakukan prosedur tambahan pada area berisiko tinggi. Kita sudah sampai pada akhir sesi presentasi. Terima kasih dan sampai jumpa.